Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nani Channel di part 2 ya, tentang seputar YouTube. Saya hello kalian, apa kabar? Karena aku udah lama banget nggak buat konten ya guys. Udah sekitar hampir kurang lebih semingguan ya. Jadi aku bahkan produktif ya. Kurang lebih itu paling lama aku nggak upload video itu paling seminggu ya. Kemungkinan aku akan upload besok ya, next. Karena kan butuh untuk editnya, butuh waktunya, karena biasanya aku kalau misalnya tag video itu bisa sehari, contohnya misalnya 2 atau 3 video, karena kan harus bikin materinya, jadi butuh usaha. Kalau dibilang content creator gampang itu salah banget, karena semua itu butuh persiapan, butuh istilahnya materi apa yang mau disampaikan, butuh ide-ide yang cemerlang, butuh hal-hal yang mungkin kalian bisa. Contohnya nggak mungkin kan konten kreator itu nggak ngedit video aja butuh effort dan waktu ya guys. Jadi kemungkinan di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube, yaitu tentang berhenti ngonten cuma karena dapat komentar negatif dari orang lain. Nah, di sini aku akan bahas tentang ada hal-hal atau keluhan dari konten kreator ya. Contohnya itu berhenti ngonten cuman karena dapat komentar negatif dari orang lain. Nah, di sini aku akan bahas tentang konten kreator agar terus berpikir positif ya. Jadi hasilnya pun bakalan positif. Jadi kalian harus percaya sama kemampuan dan kreativitas yang kalian punya. Jadi hal apapun itu kalau kalian minder, gak percaya diri, tuh hasilnya juga gak bakalan sesuai sama kalian ya. Karena kalau dibilang konten kreator itu butuh proses, memang butuh proses, nggak ada kesuksesan yang dihasilkan dalam satu malam. Jadi butuh usaha, bisa berbulan-bulan. Bahkan kita itu menjadi konten kreator itu harus punya usaha untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan, untuk mendapatkan memenuhi persyaratan. Karena kalau konten kreator itu butuh persyaratan ya. Kemungkinan kalau kalian kayak seperti melamar pekerjaan nggak mungkin kalau kalian nggak punya istilahnya surat lamaran untuk istilahnya kategori-kategori yang kalian mau dapatkan dalam pekerjaan tersebut. Jadi butuh untuk persiapannya, butuh untuk CV-nya segala macem, atau kalau kalian mendapatkan tes segala macam itu pasti butuh proses. Begitupun konten kreator, semua itu proses ya. Jadi kalian tetap aja berpikir positif hal-hal yang mungkin kalian berikan kepada orang lain, karena setiap manusia, setiap orang itu punya kreativitas yang kalian punya. Kalian bisa tonjolkan dari poin-poin mana yang kalian bisa kuasai ya, karena memang seseorang itu berbeda ya. Misalnya poin aku itu misalnya contohnya kasih ilmu seputar bisnis, seputar konten kreator, seputar tip-tip edukasi aplikasi, itu adalah poin-poin yang mungkin aku sukai. Jadi kemungkinan itu karena aku sering dan penasaran sama poin-poin tersebut. Jadi memakainya aku buat konten berupa tips Android sama seputar YouTube. Kalau kalian hobi masak itu bisa banget kalau kalian punya kreativitas membuat resep masakan, entah membuat ide-ide yang mungkin orang lain butuhkan. Karena setiap hal-hal yang bermanfaat itu akan bisa menjadi hal-hal yang mungkin orang itu bisa terima guys. Nah, di sini aku akan kasih tips-tips sedikit ya, berhenti ngonten cuman karena dapat komentar negatif dari orang lain. Ingat guys, kita itu manusia, pasti ada sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalian fokus aja sama kelebihan kalian. Kalian fokus aja sama karya kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian udah fokus, udah konsisten segala macem, itu kalian bisa dapatkan hal-hal yang mungkin kalian butuhkan ya. Jadi kalau negatif itu udah pasti ya, namanya konten kreator itu jangan sampai ngedon kalau kalian udah mendapatkan hate comment ya. Karena ada beberapa orang yang mungkin suka sama kita atau tidak ya. Tapi jangan salah, kalian untuk jadi konten kreator itu kalian bisa setting ya guys. Semuanya itu bisa disetting. Kalau channel YouTube kalian bisa disetting. Contohnya di channel YouTube Nani Channel ya, kalian nggak bisa komen-komen dengan kalimat-kalimat yang negatif. Contohnya kalimat-kalimat binatang, contohnya apa?
anjing apa-apa itu nggak bisa, karena aku batasi komentar-komentar yang kurang pantas, aku batasi nggak akan muncul di channel YouTube aku. Jadi itu salah satu untuk bisa mengurangi resiko yang mungkin aku terima di channel YouTube aku, karena ada kata-kata yang aku batasi agar dia tidak muncul di channel YouTube aku. Itu adalah poin-poin untuk bisa hal-hal yang positif aja di channel YouTube kalian. Contohnya kalimat-kalimat kasar itu nggak bakalan muncul ya. Kemungkinan itu kalimat-kalimat kasar itu kalian bisa tahan di channel YouTube kalian ya. Jadi itu channel YouTube kalian bisa branding, kalian bisa setting pengaturannya, kalian bisa hapus komentar-komentar yang mungkin kurang pantas. Tetapi tetap aja kalian buat konten. Jadi jangan pernah belum kalian buat konten, kalian udah ngedon dengan kalimat-kalimat negatif. Itu bukan bentuk kalian jadi konten kreator. Karena konten kreator itu harus bisa istilahnya buat karya dulu. Kalian coba dulu. Kalau kalian nggak coba, gimana kalian bisa tahu apa dari sisi-sisi konten kreator yang mungkin kalian perlu perbaiki ya. Jujur di konten aku itu istilahnya kata-kata yang kurang pantas itu nggak bakalan muncul, dan alhamdulillah di komentar aku mana pernah ada komentar-komentar yang nggak pantas. Rata-rata itu positif semua ya, alhamdulillah rata-rata positif semua, karena istilahnya kita itu membuat konten real loh yang kita punya. Jadi beberapa kalimat mungkin ada aja sih yang mungkin kalimat-kalimat yang kasar ada, tapi nggak akan muncul karena aku batasi untuk bisa orang itu komen-komen yang nggak pantas gitu. Jadi nggak bakalan muncul, dia itu ditahan dulu sama pihak YouTube-nya. Kalau kiranya dia itu kalimatnya yang negatif, itu nggak bakalan muncul. Tapi kalau misalnya kalimat-kalimat yang positif itu muncul ya. Jadi kemungkinan kalian bisa setting, istilahnya kalian bisa hilangkan komentar, kalian bisa hapus, kalian bisa setting, kalian bisa nonaktifkan komentar. Jujur kalau misalnya YouTube kalian punya YouTube kalian itu kalian bisa setting ya guys. Jadi jangan kalian udah ngedon duluan dengan komentar negatif. Ingat ini guys. Nah jadi ingat ini guys, nggak usah takut untuk berkarya ya. Apalagi takut sama omongan orang lain yang nggak punya karya, itu penting banget. Jadi kalian nggak usah takut karena dia aja nggak punya karya. Jadi intinya kalian harus percaya diri sama karya yang kalian punya. Jadi orang lain itu biasanya komentar karena mungkin dia juga dari pribadi dia, apa dia nggak suka atau hal apapun ya. Jadi kalian nggak bakalan bisa untuk semua orang suka sama kalian. Jadi kalian fokus aja sama orang yang support, kalian fokus aja sama orang yang mendukung kalian ya. Karena kalian harus ingat ini, nggak usah takut untuk buat karya. Karya itu adalah kreativitas yang kalian punya. Jadi karya itu juga dibayar. Kalian buat karya itu kalian dibayar loh. Jadi nggak cuma-cuma kalian buat karya. Jadi karya itu bisa menghasilkan penghasilan, bisa menghasilkan uang-uang yang kalian terima. Karena orang itu punya kreativitas masing-masing, di mana poin-poinnya itu berbeda-beda. Jadi kalian usahain buat karya sebagus mungkin ya. Jadi jangan pernah kalian pikirin komentar-komentar negatif. Nggak usah takut untuk berkarya. Apalagi takut sama omongan orang lain yang nggak punya karya. Itu ingat banget, karena biasanya orang yang kayak gitu tuh yang nggak punya karya, yang nggak ada kreativitas, hal-hal yang mungkin dia punya. Nggak. Kalau misalnya orang yang sukses ya, kalau misalnya orang yang sukses itu adalah orang yang mau support, karena dia tahu sukses itu nggak mudah, sukses itu nggak bisa dihasilkan dalam satu malam, butuh proses. Jadi kemungkinan orang yang udah sukses duluan itu akan support yang di bawah, kecuali orang yang nggak pernah melalui proses kesuksesan, dia nggak bakalan bisa support orang yang mau sukses. Jadi kemungkinan orang yang udah sukses pasti dia tahu proses-prosesnya untuk menuju ke atas itu sangat sulit. Jadi kemungkinan dia akan support orang-orang yang baru belajar, support orang yang mau berkembang, apapun itu dia bakalan tahu, karena dia itu prosesnya itu dari bawah dulu hingga sampai sukses dan ngedukung orang lain. Jadi perhatiin aja orang yang sukses itu bahkan lebih bisa perhatian loh sama kita gitu. Jadi poin-poinnya itu aja, karena dia merasakan dulu tuh dia
sukses itu nggak bisa dihasilkan dalam satu malam, itu butuh proses. Jadi dia tahu banget kalau misalnya kalian berjuang itu pasti butuh support, butuh istilahnya butuh masukan, hal-hal yang mungkin positif ya. Jadi tips dari aku, komentar yang mungkin berhenti ngonten cuman karena dapat komentar negatif itu dari orang lain, itu kalian jangan tanamkan dari diri kalian ya, karena kalian bisa setting di pengaturan YouTube aja. Kalian bisa setting kalimat-kalimat yang kurang pantas itu jatuhnya spam dan nggak bakalan muncul di YouTube kalian, dan kalian bisa hapus komentarnya, kalian bisa nonaktifkan komentarnya. Karena jujur li, kalau YouTube itu kan channel kalian, jadi kalian itu berhak untuk bisa menerima mana hal-hal yang kiranya pantas untuk kalian. Jadi itu tuh bisa kalian setting ya. Karena jujur li, kalau misalnya orang suka sama video kalian ditonton, tapi kalau orang nggak suka itu bisa di skip aja ya. Jadi kalian nggak perlu ambil pusing hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kalian. Jadi kalian tetap aja fokus ke depan, karena konsisten itu dibutuhkan untuk kalian bisa lebih selangkah lebih maju. Intinya harus kalian tetap aja bikin karya, ide kualitas video kalian, karena nggak mungkin konten kreator itu mudah dalam pencapaian guys, butuh liku-liku. Jadi istilahnya itu butuh proses untuk mendapatkan persyaratan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Oke guys, di poin kali ini itu singkat banget tentang berhenti ngonten cuman karena dapat komentar negatif dari orang lain. Itu guys tips dari aku, Versioner Channel. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ambil hal-hal yang positif, buang hal-hal yang negatif ya guys. Oke, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh like bagi kalian yang suka sama video aku. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku agar semakin berkembang dan bisa menciptakan karya-karya yang terbaik lainnya. See you next video, bye.